Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kunanda Prasetyo SPMSI, Bapak Muhammad Solehan SP, dan Bapak Faisal Permana SPMSC selaku dosen pengampu teknik budidaya tanaman perkebunan. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Tinjauan Komprehensif Budidaya Ketumbar. Sebelumnya, izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri. Saya Widiandra Kristanti dengan NIM A00230079. Dan saya Damasi Semawan dengan NIM A003085. Demikian presentasi yang akan kami sampaikan. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Ketumbar merupakan komoditas rempah bernilai ekonomi tinggi. Ketumbar digunakan luas dalam industri makanan, obat tradisional, kosmetik, hingga farmasi. Permintaannya stabil karena dibutuhkan dalam banyak produk olahan dan bumbu dapur. Hal ini membuat ketumbar berpotensi menjadi komoditas unggulan pertanian. Selanjutnya, tantangan budidaya saat ini. Petani menghadapi masalah perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, degradasi tanah, dan kesulitan mendapatkan benih unggul. Kondisi tersebut dapat menurunkan produktivitas dan kualitas biji. Selanjutnya, pentingnya teknik budidaya modern untuk menghasilkan ketumbar berkualitas tinggi. Teknik budidaya harus terencana, mulai dari persiapan lahan, pemilihan benih, pemupukan hingga pengendalian hama. Pendekatan modern dan berkelanjutan dapat menghemat biaya sekaligus meningkatkan hasil. Baik, selanjutnya ada identifikasi dan karakteristik tanaman. Ketumbar termasuk famili Apiaceae. Klasifikasi ini menjelaskan bahwa ketumbar memiliki ciri botani yang sama dengan keluarga tanaman rempah lainnya seperti adas dan seledri. Morfologi: akar tunggang, pendek, batang berongga, daun majemuk. Akar yang dangkal menyebabkan tanaman sensitif terhadap genangan air. Batang berongga membutuhkan pertumbuhan cepat dan tapi rentan rebah ketika angin kuat. Sifat tanaman mempengaruhi cara budidaya. Daun dan batang yang ramping membutuhkan sirkulasi udara yang cukup. Kerapatan yang berlebihan dapat memicu penyakit jamur. Selanjutnya ada syarat tumbuh dan persiapan lahan. Syarat tumbuh: tanah gembur dengan pH 6.0 sampai dengan 7.5. Ketumbar memerlukan tanah yang mudah ditembus akar. pH netral penting untuk memaksimalkan penyerapan nutrisi. Kelembapan harus terkontrol. Kelembapan tinggi memicu embun, tepung, dan busuk akar. Karena itu, lokasi tanam harus memiliki drainase baik. Selanjutnya, persiapan lahan. Pembersihan gulma dan sisa tanaman adalah langkah penting awal. Gulma harus dihilangkan karena bersaing dengan ketumbar dalam perebutan nutrisi, cahaya, dan air. Pengolahan tanah dibuat menjadi gembur dan peraus. Pembajakan diperlukan agar tanah memiliki aerasi yang baik, membantu akar ketumbar tumbuh optimal. Bedengan dan drainase menjadi prioritas. Bedengan membantu mencegah genangan, sementara saluran drainase mencegah air mengumpul saat hujan. Selanjutnya, penanaman dan jarak tanam. Penanaman: benih ditanam langsung, dilarikan dangkal dan ditutup tanah tipis. Pemberian pupuk dasar fosfor membantu pembentukan akar kuat. Jarak tanam: pengaturan umum 75 cm antara baris dan 50 cm dalam baris untuk menghindari kelembapan berlebihan. Jarak yang tepat meningkatkan sirkulasi udara dan mencegah penyakit jamur. Baik, selanjutnya ada pengairan dan pemupukan. Pengairan: tanaman butuh air cukup tetapi tidak boleh tergenang. Irigasi tetes atau sprinkler dianjurkan agar kelembapan stabil dan daun tidak terlalu basah. Pengairan dikurangi menjelang panen agar kualitas biji meningkat. Pemupukan: mengombinasikan pupuk organik dan anorganik (NPK). Pupuk susulan diberikan saat vegetatif dan menjelang
generatif untuk mendukung pembentukan biji. Selanjutnya ada perawatan panen dan pasca panen. Perawatan tanaman, penyiangan intensif pada awal sampai 6 minggu awal karena gulma bersaing kuat. Pengendalian hama terpadu (PHT) untuk mengatasi kutu daun, ulat, embun tepung, dan busuk akar. Mulsa digunakan untuk menekan gulma dan menjaga kelembapan tanah. Panen dan pasca panen. Panen dilakukan saat biji berwarna kuning kecoklatan. Setelah dipanen, tanaman dikeringkan sebelum perontokan biji. Pengeringan biji hingga kadar air 8-10% dan disimpan dalam wadah kedap udara. Yang selanjutnya adalah benih dan pembibitan. Benih unggul sangat menentukan keberhasilan panen. Benih berkualitas memiliki daya kecamah yang tinggi, cepat tumbuh, dan juga tahan penyakit. Penjarangan dilakukan ketika tanaman masih kecil untuk menghindari persaingan cahaya dan nutrisi. Selain itu, benih ketumbar sering direndam atau dipatahkan kulit bijinya agar daya serap air meningkat dan perkecambahan lebih cepat. Yang selanjutnya adalah nilai tambah ketumbar. Ketumbar mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid, linalol, fenolik, dan terpenoid yang bermanfaat bagi kesehatan. Komponen bioaktif ini membuat ketumbar memiliki peluang besar untuk diolah menjadi suplemen, obat herbal, dan makanan yang fungsional. Selain itu, minyak atsiri ketumbar juga memiliki peluang ekspor yang sangat potensial. Potensi ekonomi ketumbar. Ketumbar digunakan di berbagai industri makanan seperti bumbu olahan, parfum, hingga farmasi. Produk turunannya seperti minyak atsiri, ekstrak herbal, dan juga oleoresin memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Seiring meningkatnya tren bahan alami dan herbal, permintaan ketumbar terus meningkat di pasar domestik maupun internasional. Kesimpulannya adalah budidaya ketumbar membutuhkan pengolahan terintegrasi mulai dari persiapan lahan, pemilihan benih, penanaman, pemupukan, sampai dengan pengairan yang tepat. Dengan penerapan teknik budidaya modern dan pengendalian hama penyakit yang baik, ketumbar dapat menghasilkan biji berkualitas dan bernilai ekonomi. Melalui pengembangan nilai tambah dan penanganan pasca panen yang tepat, ketumbar memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi komoditas pertanian yang menguntungkan dan keberlanjutan. Demikian yang saya dan rekan saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.